Halo semuanya, video berikut ini merupakan pembahasan dari latihan TREO 2 Matematika Wajib IPA. Gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan dengan file yang kalian terima. Kalau file yang kalian terima bentuknya adalah uraian. Sementara ini bentuknya pilgan dan jawabannya semuanya adalah A. Gitu ya, nggak masalah ya, tapi isinya masih sama kok. Gitu. Oke, setiap penjelasan saya selalu memberikan teorinya ya. Kita lihat yang pertama, di situ bentuk mutlak, teorinya saya tulis di atasnya ya. X min A kurang dari sama dengan K, maka di sini bisa kita tuliskan negatif K X min A K ya. Dan ini bentuknya bisa kita balik ya, dalam arti yang ini loh ya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita tulis ya 3 dikurangi 2 dimutlakan itu kan 1. Terus kalau kita balik 2 kurangi 3 dimutlakan kan juga 1 gitu ya. Nah itu tulisannya kita balik supaya memudahkan kalian di dalam menjawab itu. Jadi 2x min 8 dimutlakkan kurang dari sama dengan 4 ya, berarti jawabannya negatif 4 kurang dari sama dengan 2x min 8 kurang dari sama dengan 4 ya. Nah dari sini 8-nya bisa dipindah ke kiri dan ke kanan, atau kita bagi 2 dulu, terserah. Saya nyoba sesuatu yang berbeda ya, biasanya kan saya pindahkan dulu, tapi ini saya bagi dulu. Saya dibagi 2 jadinya negatif 2 kurang dari sama dengan x min 4 kurang dari sama dengan 2 ya. Baru 4-nya kita pindah ruas ke kiri dan ke kanan. Yang ke kanan jadi 6, yang ke kiri jadi 2 ya, berarti jawabannya antara 2 sampai 6. Cocok ya jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Kalau nomor 2 ini ada satu syarat, syaratnya yaitu di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kita tulis dulu syaratnya ya. min 4x lebih besar sama dengan 0 ya. Apapun soalnya ya, tidak peduli, tapi syaratnya di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Itu berarti negatif 4x lebih besar sama dengan negatif 8. Setelah itu kita bagi dengan negatif 4. Nah, hati-hati ketika kalian melakukan pembagian atau perkalian dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu berubah ya. Nah, berarti di sini jadinya x kurang dari sama dengan 2 ya. Nah, baru kita selesaikan soalnya. Ini syaratnya saya pindah aja ya. Saya pindah sebelah kanan. Kelihatan ya. Nah, untuk menyelesaikan soalnya ini kita kuadratkan. Saya terus sebelah kiri ya, kuadratkan. Nah, jadinya 8 min 4x kurang dari 4. Berarti negatif 4x kurang dari negatif 4. Nah, ini lagi-lagi melakukan pembagian dengan negatif ya. Nah, makanya hasilnya x lebih dari 1. Nah, sekarang kita pikir bersama-sama x-nya lebih dari 1, tapi dia kurang dari 2. Ya, berarti hasilnya adalah antara 1 sampai 2. Ya. Oh ya, ini videonya nanti dibagi menjadi 2 bagian ya, part 1 sama part 2, supaya tidak terlalu panjang ya. Yang part 1-nya antara nomor 1 sampai nomor 17, yang bagian keduanya mulai nomor 18 sampai 35. Ya, oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Nomor 3 yang ditanya adalah nilai A plus B plus C. Berarti kita tidak perlu tahu nilai A, B, dan C-nya ya. Nggak perlu tahu nilai masing-masing. Oke, langkah pertama kita kurangkan dulu ya. Langsung saya tulis di sini ya, kurangkan. Ya, jadinya adalah A plus 3B sama dengan 95. Ya, setelah itu ini saya ngide aja ya, dikali sama 3. Ya, kenapa kok kali 3 nanti ada alasannya ya. 3A plus 9B sama dengan 285. Itu baru kita eliminasi lagi dengan yang pertama. 4A plus 10B plus C sama dengan 415. Nah, ini alasannya kenapa kok kali 3 ya. Ini saya tulis di bawahnya 3A plus 9B sama dengan 285. Nah, dikali 3 supaya ini kalau dikurangkan hasilnya adalah A, B, dan C. Gini ya, A plus B plus C. Itu sama dengan 130.
gitu ya. Semoga bisa dipahami ya dari sini. Nah, langsung ketemu ya jawabannya 130. Next, nomor 4. Oke, semoga masih ingat ya ini ya. Saya tetap tulis lagi teorinya ya. Kalau Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, kalau A-nya positif, gambarnya seperti ini. Kalau A-nya negatif, gambarnya seperti ini. Ya, berarti yang sebelah kiri ini ya, yang sebelah atas, yang nomor 1. Ini nomor 2 ya. Nah, yang pertama berarti gambarnya pasti yang ini. Ya, terus yang nomor 2 gambarnya yang ini. Ya, baru selanjutnya kita lihat tanda ini. Nah, penjelasannya saya tulis di bawah sini ya. Kalau kurang dari sama dengan ya DP di bawah kurva. Ya, DP di bawah kurva. Terus setelah itu yang diarsir yang bawah ya. Arsir yang arsir yang atas, sebaliknya. Maaf ya, saya lagi batuk soalnya. Kalau lebih besar sama dengan berarti DP di atas kurva, arsir yang bawah. Ya, berarti kelihatan yang nomor 1 gambarnya kan terbuka ke atas, berarti nomor 1 ini yang hijau. Gitu ya, terbuka ke atas toh. Nih saya kecilin gambarnya. Ya, terbuka ke atas yang hijau, terus karena dia kurang dari sama dengan, berarti artinya DP-nya adalah yang bawah, sehingga yang diarsir adalah yang atas. Gitu ya, diarsir yang atas. Kita arsir semuanya, jangan ragu ya. Yang hijau. Nah, selanjutnya yang biru ya. Kita lanjut yang biru. Yang biru, sorry ya, saya bersin, udah batuk, pilek lagi. Ya, Y-nya lebih besar sama dengan, berarti DP-nya yang di atasnya kurva yang biru, yang diarsir yang di bawahnya kurva yang biru. Saya arsir berlawanan gini ya. Yang biru ya. Nah, DP-nya yang bersih, berarti DP-nya yang nomor 4. Kiri dan kanan. Ya. Oke, next, nomor 5. Diketahui fx dan gx yang ditanya G bundaran f inverse 2. Ingat seperti sebelumnya kita misalkan dengan A. Ya, berarti G bundaran f diisi dengan A itu hasilnya adalah 2. Ya. Nah, berarti di sini G bundaran f x itu adalah G yang diisi sama fx. Bacanya dari kanan ya. Fx-nya dimasukkan ke G. Nah, Gx-nya kan 2x min 4. Berarti kita bisa tulis 2fx dikurangi 4. Ya, G diisi sama fx. Nah, fx-nya apa? Itu kita tulis lagi 2x min 1 dibagi x plus 2 dikurangi 4. Ya, baru yang di soalnya kan G bundaran F A, atau berarti kita ganti sama A. 2A min 1 A plus 2 dikurangi 4, hasilnya sama dengan 2. Lihat yang kanan ya, G bundaran F A. Saya tulis aja di kiri ya, G bundaran F A, artinya X nya diganti dengan A. Ya, berarti 2 dalam kurung 2A min 1 dibagi A plus 2 sama dengan 6. Ya, 6 nya bisa kita coret sama 2, jadinya 3 ya. Jadi 2A min 1 dibagi A plus 2 sama dengan 3, terus kali silang.
ya, 2A-1 sama dengan 3A plus 6 ya, atau A sama dengan negatif 7. Cocok ya. Oke, berarti dari sini kesimpulannya G bunderan F inverse 2 kan sama dengan A toh. Nah, A nya negatif 7 ya, itu nomor 5. Oke, lanjut lagi soal nomor 6. Diketahui Ara memiliki tinggi badan yang sama dengan Dev, yaitu 155. Terus Ara melihat ke bagian atas kepala Dev yang berada di puncak gedung. Jadi kita gambarkan dulu ya. Gambarnya nggak usah bagus-bagus ya, sticky man gitu boleh ya. Jadi ada tanah, ada gedung. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Jadi harus satu-satu ya. Ya, Dev-nya di atas gedung gini ya. Jangan ditiru ya, adegan ini adegan berbahaya. Tingginya sama ya, 155 cm atau 1,55 meter. Terus Dev-nya ini melihat Ara melihat Dev, sorry ya, gini. Sudutnya 30 derajat. Sudut elevasi ya, berarti yang atas. Ya, terus dibilang jaraknya Ara dengan gedung adalah 210. Terus yang ditanya adalah tinggi gedung, yang ini yang ditanya. Gitu ya. Nah, karena tingginya sama 1,55, berarti artinya kalau kita geser ke atas itu kan sama aja toh. Ya, ini kita naikkan 1,55 meter dari sini. Kita naikkan segini ya. Nah, berarti yang atas juga geser segini dong. Ya enggak? Berarti artinya kita suruh nyari ini sama aja ya. Gitu ya, berarti langsung pakai, saya misalkan X ya. Kita bisa pakai tangan ya. Tangan 30 derajat menurut gambar adalah X per 210. Ya, supaya lebih jelas ini geser ke atas, ini juga geser ke atas. Ya, gesernya sama, sebanyak 155 cm. Ya, tangan 130 adalah sepertiga akar 3 X per 210. Berarti X-nya sama dengan 70 akar 3. Sama ya, jawabannya yang A. Oke, lanjut lagi nomor 7. Nomor 7, panjang PS adalah 9 cm dan panjang BQ 9 akar 3. Yang ditanya adalah panjang RS. Oke, kita lihat di sini yang sebelah kiri ya. Ini kan ada sudut terus diapit sama 2 garis. Berarti pakai aturan cos untuk mencari panjang QS. Ya, QS atau SQ. Ya, saya tulis ya, berarti QS kuadrat sama dengan 9 kuadrat 9 akar 3 kuadrat min 2 kali 9 akar 3 cos 30 derajat. Itu ya aturan cos ya. Ingat ya, segitiganya bukan siku-siku ya, segitiga sembarang. Yang siku-siku yang kanan. Ya, kita cari QS dulu pakai seperti itu. Berarti 81 ditambah 243 ya. Dikurangi cos 30 itu setengah akar 3 ya. Berarti saya tulis saja 2 kali 81 akar 3 setengah akar 3. Oh, gini aja, ini yang 243 saya ganti aja ya, 81 kali 3 gitu aja ya. Nah, ini setengahnya kan bisa kita buang ya. Terus yang sebelah kanan ada 81 kali akar 3 akar 3 akar 3 akar 3 akar 3 kali akar 3 itu kan 3 loh. Berarti 81 kali 3 dikurangi 81 kali 3 akar 3 kali akar 3 habis ya, sisa 81 aja ya. Ya, berarti kalau gitu QS nya sama dengan 9. Oke, saya tulis di sini QS nya 9. Itu baru kita cari RS. Ini terserah mau pakai 60 derajat atau pakai 30 derajat, terserah. Kalau pakai 60 derajat berarti pakai sin ya. Sin 60 derajat menurut gambar adalah
9 dibagi dengan RS atau SR. RS ya, yang diminta RS. Nah, sin 60 adalah setengah akar 3. 9 dibagi RS. Ya, berarti RS-nya sama dengan 18 dibagi akar 3. Gitu ya. Next, nomor 8. Luas segi 6 beraturan dengan panjang sisi 4 akar 3. Ayo, semoga masih ingat ya. Segi 6. Ya, segi 6 ya. Berarti luasnya adalah 6 kali. Kenapa 6? Karena segi 6. Gitu ya. 6 kali luas segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi sudutnya berapa? 60 derajat. Saya tulis di sini ya. 60 derajat. Nah, berarti 6 kali luasnya berarti setengah kali sisinya berapa? 4 akar 3. 4 akar 3 kali sin 60 derajat. Ya, 6 kali setengah itu 3. 4 akar 3 kali 4 akar 3 berarti 16 dikali 3 ya, itu sin 60 setengah akar 3 ya, berarti totalnya adalah 72 akar 3. Nah ya, oke lanjut nomor 9. Ini langsung saya bahas aja ya, biasanya saya bahas terakhir, nih saya bahas langsung. Kita misalkan di sini ikan lele itu X. Kebalik ya. Oh, gak apa-apa deh ikan lelenya yang X dulu, karena di awalnya lele dan gurami ya. Ikan lele X, ikan gurami Y. Kebalik gak apa-apa sih. Ya, seorang petani akan membuat 12 kolam ikan untuk lele dan gurami ya. Berarti X tambah Y-nya kurang dari sama dengan 12. Kolam lele memerlukan lahan 20 meter, gurami memerlukan lahan 40 meter. Lahan yang tersedia 400 meter. Berarti kalau gitu 20X, kok 200? Ditambah 40Y ya. Kurang dari sama dengan 400. Kalau disederhanakan, X plus 2Y kurang dari 20 gitu ya. Setelah itu X nya pasti lebih besar sama dengan 0, Y nya lebih besar sama dengan 0. Terus fungsi tujuannya, awas kebalik ya, lelenya yang 6 juta ya, 6 juta X tambah 10 juta Y ya. Oke, setelah itu kita gambarkan yang dua itu ya. Sebelumnya kita cari titik potongnya dulu ya. X plus 2Y sama X plus Y. Saya tulis di sini ya. Kita kurangkan. Jadinya Y-nya 8, berarti X-nya 4 ya. 4,8 ya. Sekarang kita gambarkan. Aduh, saya beler terus, mohon maaf ya. Yang pertama, X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Kalau X nya 0 berarti Y nya 10 ya. Sebaliknya kalau Y nya 0, X nya 20 ya. Dikira-kira aja ya, 20. Terus kalau kita gambar garisnya dulu, yang diarsir yang atas ya. Dia kurang dari sama dengan yang dihasil yang atas. Terus setelah itu X plus Y kurang dari sama dengan 12, berarti kalau X nya 0, Y nya 12. Sebaliknya ini juga 12. Yang dihasil juga yang atas. Terus kalau X lebih dari 0, yang dihasil yang kiri, Y lebih dari 0, yang dihasil yang bawah ya, DP nya yang sini ya. Oke, kalian punya 4 titik ya. Yang pertama 0,0, ini enggak menarik ya.
Nah, X-nya kan ikan gurami, Y-nya X-nya lele, Y-nya gurami. Kalau sama-sama 0 lah ngapain? Kita nggak bisa cari untung ya. Yang ini kan 12,0. Ini 0,10. Terus yang terakhir ini berapa tadi? 4,8. Nah, semuanya ini kita masukkan ke fungsi tujuan. 0,10, 12,0 sama 4,8. Oke, kita masukkan ya. Yang 0,10 jadinya 100 juta. Yang 12,0 72 juta. Yang terakhir 24 juta ditambah 80 juta sama dengan 104 juta ya. Gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Selisih tiap potongan adalah 6. Oke, ini saya coba misalnya kalian lupa rumusnya ya. Tanpa rumus. Gitu ya. Yang ditanya adalah ukuran besi terpanjang, terus besinya ada 5 ya. Berarti yang pertama yang kita tahu adalah selisihnya 6. Gitu ya. Terus N-nya ada 5 karena ada 5 potongan. Terus panjang mula-mulanya 70. Kita coba tanpa rumus ya. Biasanya saya bahas pakai rumus. Sekarang kita coba yang tanpa rumus. Berarti besinya seperti ini ya. Ada A, ini yang paling pendek. Ya, terus selisihnya kan 6 tuh ya. Berarti ini yang nomor 2. Terus ini nomor 3 tambah 12. Ya kan nambah 6 terus ya. Terus tambah 18. Yang terakhir tambah 24. Gitu. Nah, ini kita jumlahkan. Ya kan jadinya 5A ditambah berapa itu? 18 sama 12 itu 30, 24 sama 6 juga 30, berarti tambah 60. Ya. Nah, ini sama dengan 70. Nah, berarti 5A itu sama dengan 70. 5A sama dengan 10, berarti A-nya 2. Gitu. Yang ditanya adalah ukuran besi terpanjang. Yang terpanjang berarti kan ini toh. Ya, berarti jawabannya adalah 2 plus 24. 26 cm. Ya, itu tanpa rumus. Kalau kalian suka pakai rumus silahkan ya. Oke, next nomor 11. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 20 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 dari semula. Sorry ya. Yang ditanya adalah panjang lintasan bola setelah pantulan pertama. Ini saya menjelaskannya agak berbeda dengan video pertama ya. Video latihan yang pertama. Ya, ada bola dijatuhkan, terus mantul jadi 3/4-nya. Mantul lagi jadi 3/4-nya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya ya. Ya, terus karena kita nggak tahu kapan berhenti, ya, makanya S-nya tak hingga. Ya, terus setelah itu kan ada bola turun, naik, turun, naik, turun, naik, berarti dikali dengan 2. Itu dulu ya, ditangkap dulu. Nah, sekarang bolanya kan yang diminta panjang lintasan setelah pantulan pertama, berarti mulai dari sini. Saya warnai biru ya. Mulai sini. Ya, berarti harus dikurangin sama ini dong. Ya, berarti dikurangin sama 2A. Bukan dikurangi A ya, tapi 2A. Gitu ya, kalau dikurangin A itu panjang lintasan mulai dari awal. Ya, bolanya kan hanya dijatuhkan. Gitu ya, ini A ya. Itu caranya ya. Ya, berarti 2A dibagi 1 min R dikurangi 2A. Tak hingga itu ya, A dibagi 1 min R. 2A berarti 40, terus karena R-nya 3/4 berarti ini 1/4. Dikurangin dengan 40 ya, 2A.
ya berarti 160 dikurangi dengan 40 gitu ya. Ngerti ya? Cara berpikirnya seperti itu ya. Oke, next 12. Ada matriks perkalian terus yang tengah bentuknya inverse, yang kanan transpos. Kita kerjakan yang kanan dulu ya. Transpos berarti baris jadi kolom, negatif 17, 12, negatif 24, 17. Sebelah kiri yang inverse-nya kan yang tengah, berarti yang kirinya tetap. Nah, inverse-nya yaitu seper determinan. Ya langsung ya. 15 kurangi 14. Dikali dengan A sama D ditukar, B sama C tetap. Ya 15 kali 14 itu 1 ya. Terus perkalian matriks itu baris dikali sama kolom. Saya tulis ya. Berarti negatif 3A dikurangi 7A ya sama dengan yang ini, negatif 17. Saya ganti warna kuning gini ya, nah, untuk memudahkan kalian. Kok 7A? Negatif 3 ya. Ya negatif 1 kali 3 negatif 3 toh. Terus A kali negatif 7 negatif 7A. Ya, berarti negatif 7A sama dengan negatif 14. A sama dengan 2. Sekarang kita pindah ke bawahnya, saya ganti pakai warna biru. Ya, baris dikali kolom, kolomnya tetap itu. Jawabannya yang bawahnya. Nah, saya ganti warna biru ya, berarti negatif 3 dikurangi 7B sama dengan negatif 24. Negatif 7B sama dengan negatif 21, B-nya 3. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah 2A min B. Yang berarti 4 kurangi 3, 1. Ya, lanjut 13. Translasi ya. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X min 18 digeser ke kanan sejauh 2, terus ke bawah sejauh 3. Ya, berarti di sini translasinya X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah dengan, nah ini kita tulis 2 ke kanan, 3 ke bawah. Gitu tulisnya ya. Nah, berarti sekarang kita balik. Di sini XY-nya sama dengan X aksen Y aksen dikurangi 2, saya nulisnya kurung jadi 1 ya. Dikurangi 2 tambah 3. Nah, ini kita substitusikan ke soalnya. Kan Y sama dengan X kuadrat min 3X min 18. X-nya kita ganti dengan X min 2, Y-nya kita ganti Y plus 3. Harusnya ada aksen, tapi kita buang aja ya, supaya enggak ngerepotin. Ya, berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 min 3X plus 6 ya min 18, terus 3 nya saya pindah ke kanan jadi negatif 3 ya, hasilnya X kuadrat min 7X min 5. Kita harus dibilang memotong sumbu X ya, memotong sumbu X bilangnya kita. Memotong sumbu X artinya apa? Artinya Y nya sama dengan 0. Ini ya. Nah, ini harusnya kan difaktorkan gitu ya, melakukan kuadrat sempurna atau pakai rumus ABC gitu ya untuk nyari nilai X-nya. Tapi kita akan kesulitan kalau seperti itu. Tapi ingat ada dulu di peminatan ya, namanya rumus Vieta ya. Ini punya dua solusi yaitu X1 sama X2. Ya, dari sini X1 tambah X2 itu min B per A. Kalau X1 kali X2 itu C per A.
Yang ditanya adalah X1 plus X2, berarti min B per A ya. Jadi saya tulis ini A nya 1, B nya negatif 7, C nya negatif 5 ya, min B per A negatif 7 per 1, berarti jawabannya 7. Sesuai ya. Oke, kita lanjut lagi ya, sampai nomor 17 baru kita potong terus lanjut ke video yang kedua. Next, 14. Limit X mendekati 3. Saya udah bilang ke kalian kalau ada tulisan limit X mendekati 3 pasti muncul X min 3. Ya, sekarang lihat yang bawah itu sudah X min 3, yang atas kan belum, berarti harus dirasionalkan. Dikali dengan 2 plus akar X plus 1. Yang bawah juga sama. Ya, limit X mendekati 3, yang atas jadinya 4 dikurangi dalam kurung X plus 1. Yang bawah X min 3 dikali, tetap ya, tidak ada perubahan. Itu yang bawah nggak usah diubah apa-apa ya, karena sudah benar. Itu sekarang yang atas. Kita lanjut lagi. 4 kurangi X plus 1 ya, berarti 4 kurangi 1 itu 3, jadinya 3 min X. Yang bawah masih tetap. Ya, yang atas 3 min X, yang bawah X min 3, berarti bisa kita coret, kita bagi ya, tapi hasilnya negatif 1, bukan 1 ya. Oke, setelah itu yang bagian bawah, bagian menyebutnya kita isi sama 3. Jadi 2 ditambah akar 4 ya, 3 plus 1. Nah, makanya jawabannya negatif 1/4. Ya. Ini 15 ini soal yang selalu keluar ya di ujian nasional, ya, ujian sekolah, ulangan harian pasti keluar. Saya tulis bentuk jadinya dulu ya. Limit X mendekati tak hingga AX kuadrat plus BX plus C di akar dikurangi akar AX kuadrat plus PX plus Q. Jadi ya, A nya sama ya di situ ya. Nah, jawabannya adalah B min P per 2 akar A. Ya, kita lihat di soalnya. Di soalnya itu yang kiri sudah mirip ya, akar. Yang kanan belum. Berarti kita harus ngubah yang kanan. Yang kiri tidak usah diubah. Akar 4x kuadrat min 8x min 12. Yang kanan kita buat min ya, tapi dalam kurung. Nah, hati-hati di sini jadi min 1. Gitu ya. Terus supaya jadi bentuk akar gimana ya? Kita paksa aja bentuk akar. Tapi kan nggak boleh ngubah soal, berarti harus dikuadratin. Ya, oke, berarti soalnya kita modifikasi jadi seperti ini. Dikurangi akar 4x kuadrat min 4x plus 1. Oke, kita cocokkan dulu di sini. A 4 ya, B negatif 8, P negatif 4. Oke, ini A. Saya pakai ini aja ya. Ini A. Ya, terus ini B. Ini P. Cocokin ya. A. Ya, B, P. Oke, baru kita masukkan ke rumusnya yang bawahnya itu ya. B min P negatif 8 dikurangi negatif 4 dibagi 2 akar 4. Nah, yang sebelah atas negatif 4, yang bawah 4. Nah ya, next 16. 2 lagi ya. Setelah itu kita potong videonya, terus ganti dengan video kedua ya, bagian kedua yang kelas 12 saja. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan seperti itu, T adalah waktu yang ditempuh, yang ditanya adalah perbedaan maksimum. Oke, saya pernah bilang ke kalian, ini wajib bisa ya. Karena itu ini turunkan dulu X-aksen T.
Ya, turunkan jadinya 6T kuadrat min 48T plus 90. Terus dibuat sama dengan 0. Kan? Terus kita bagi 6 ya. T kuadrat min 8T plus 15 sama dengan 0. Jadinya T min 3 sama T min 5 sama dengan 0. Taruh 5 nya jelek. Ini berarti ada dua jawaban, T-nya 3 sama T-nya 5. Nah, di sini kan kalian bingung toh mana yang dipakai kan ya, karena ada dua jawaban. Nah, caranya kalau kalian males untuk mencari yang benar yang mana, itu masukkan dua-duanya. Terus cari yang terbesar. Gitu. Tapi kalau teori yang benar adalah kalian pakai garis bilangan. Ya, ada 3 sama 5 kan ya. Nah, terus setelah itu kalian masukkan ke sini. Gitu. Masukkan ke situ setiap daerahnya. Pertama yang lebih dari 5 sebelah sini ya. Lebih dari 5, jadi misalkan 6 ya. 6 kurangi 3 positif. 6 kurangi 5 juga positif, makanya hasilnya positif. Gitu. Terus yang tengah antara 3 sampai 5 misalnya saya isi 4 ya. 4 kurangi 3 positif 1 ya. 4 kurangi 5 negatif ya, makanya negatif. Gitu. Setelah itu di sebelah kirinya 3, misalnya saya isi 0 ya. 0 kurangi 3 negatif, 0 kurangi 5 juga negatif. Kalau dikalikan kan positif ya. Ya, terus teori dari turunan yaitu kalau positif berarti fungsinya naik. Kalau negatif fungsinya turun. Ya, ini ya, fungsinya turun terus naik. Ya, makanya ini maksimum. Yang ini minimum. Nah, makanya kita ambil yang 3 ya. Ya, berarti T3 ini kita masukkan ke soal aslinya ya. Masukkan ke sini. Substitusi ke situ. Ya, nanti ketemu S3 atau S max-nya. Perpindahan maksimumnya. Tinggal masukkan ya. 2 kali 27 dikurangi 24 kali 9 ditambah 270 ya. 90 kali 3 tambah 7. Kita tinggal dihitung hasilnya nanti 115. Ya, satu lagi untuk materi kelas 10. Ini kita misalkan U sama dengan 2 min X pangkat 3. Yang dimisalkan yang dalam akar ya. Min 3X kuadrat. Oke, soalnya berubah menjadi integral 9X kuadrat akar U kali dx. Nah, dx nya kita ganti. Dx sama dengan du dibagi negatif 3x kuadrat. Ya, hasilnya menjadi negatif 3 x kuadratnya kita buang dulu ya, terus akar u menjadi u pangkat setengah du. Integral itu gimana? Pangkatnya nambah 1 ya, jadi pangkat 3/2. Terus jangan lupa depannya dibalik jadi 2/3 plus c. Ya, ini bisa kita buang jadinya negatif 2. Terus u pangkat 3/2 itu u akar u 1/2 ya, plus c. Nah, u nya apa? Kita balikkan ke yang tadi, 2 min x pangkat 3. Ya, demikian penjelasan pembahasan tryout 2, latihan tryout 2 untuk soal kelas 10 ya, nomor 1 sampai 17. Ya, silakan dilanjutkan ke video yang kedua untuk pembahasan soal latihan tryout 2 materi kelas 12. Selamat belajar, Tuhan memberkati.